Kami kembali, skor saya buka. Oke. Silakan. Ya, Bang Hotman, banyak perdebatan baik itu oleh jaksa, kemudian pembelaan dari penasihat hukum. Tentu keputusan akhir ada di tangan hakim. Keyakinan macam apa yang harus dipegang oleh hakim berdasarkan begitu banyak fakta? Kalau hakim menerapkan satu pasal aja 185 ayat 4 KUHP yang mengenai keting bewis, sepertiga halaman cukup pembelaan, sepertiga halaman cukup putusan. Karena rangkaian kejadian yang dipakai oleh jaksa untuk menyikat si Jessica adalah fakta kejadian ditukar dengan pendapat ahli. Misalnya ahli racun bulan April 3 bulan sudah meninggal bisa berpendapat racun itu dimasukkan jam 16.30. Itu kan artinya semua unsur teori kejadian, kalau teori rangkaian kejadian itu sudah profesional harus karena ada saksi-saksi fakta. Ini diganti dengan opini yang spekulatif. Makanya saya bilang hanya sepertiga. Otto Hasibuan sebenarnya tadi saya ketawain. Lu pembela lu cukup sepertiga halaman. Jaksa juga cukup, hakim juga seperti halaman. Karena seluruh dakwaan ini, getting bewis, kejadian, harusnya kejadian fakta diganti dengan opini. Oke. Thank you. Baik. Prof, kalau cuma sepertiga halaman berarti betul-betul itu ada pada nurani hakim. Jadi begini, jadi terkait dengan masalah keyakinan hakim, itu kata kunci bagian akhir. Yang selama ini sering sekali, tergantung kami keyakinan hakim gitu ya. Padahal kalau ngomong bahwa itu ahli itu bisa dipertimbangkan bisa juga tergantung kami, itu salah besar gitu. Karena di dalam pasal 184 dikatakan alat bukti yang diajukan semua dipertimbangkan. Kalau tiba-tiba dinegasikan, wah ini luar biasa salahnya gitu ya. Bukan salah besar, luar biasa salahnya. Nah pertanyaan pokok yang sekarang harus dibangun adalah apa itu dua alat bukti membangun keyakinan hakim. Ini nggak sembarangan dalam konteks ini dua alat bukti. Kalau ahli menjelaskan bahwa dalam konteks yang seperti ini, alat bukti adalah alat bukti pokok yang kemarin saya katakan itu sebagai alat bukti primer yang menentukan. Dua alat bukti adalah alat bukti pokok yang dikatakan sebagai primer yang menentukan terhadap tindak pidana itu. Yang kedua adalah dua alat bukti pokok yang menentukan bahwa seseorang sebagai pelaku kejahatan. Jadi sesungguhnya bukan dua alat bukti, karena dua hal yang ini ya, perbuatannya minim, dua alat bukti pokok minim ya. Membangun keyakinan hakim dan alat bukti primer tadi terhadap juga pelaku juga hal yang sama. Oleh sebab itu minim, jangan sampai yang penting dua alat bukti ya sudah selesai. Ternyata yang dipakai keliru dia, opini publik atau opini yang dipublikasi itu juga dijadikan pertimbangan. Seperti tadi dikatakan bahwa kalau ahli fakta terus kemudian beropini, itu opini nggak usah dipertimbangkan dalam konteks itu yang kira-kira begitu. Ahli berpendapat fakta juga salah. Ya. Ahli berpendapat fakta gitu loh. Ya. Seperti yang racun ini. Pak Jaya, singkat saja. Dari 5 alat bukti yang disediakan oleh KUHP, menurut kami setidak-tidaknya sudah ada 4 alat bukti yang misalkan pertama keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk. Apa? Biasa masyarakat banyak belum memahami. Misalkan permasalahan di sini kan saksi yang melihat langsung Jessica menaruh racun. Pada saksi yang disebut dalam KUHP, termasuk juga saksi yang mengalami atau mendengar secara langsung satu peristiwa pidana. Kemudian diperkuat oleh keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini memang jadi perdebatan, tapi menyangkut kualitas dan validitasnya bergantung kepada majelis hakim. Nah, bukti petunjuk dari CCTV menurut pendapat kami ya, sebagai barang bukti dikonfirmasi dengan keterangan saksi dan bukti surat dan keterangan terdakwa, itu akan mendapatkan satu bukti lagi, bukti petunjuk. Dan keterangan terdakwa jangan berarti bahwa kalau terdakwa menyangkal semua keterangan-keterangannya, itu berarti dia tidak melakukan satu tindak pidana. Bisa saja itu menjadi, kalau hakim sudah punya keyakinan, itu akan menjadi faktor-faktor yang memberatkan. Pak Chaudhry. Kita mesti ingat ya bahwa pembuktian di dalam perkara pidana itu adalah pembuktian secara bebas. Jadi hakim itu boleh memilih ya 2 dari 5. Jadi tidak ada seperti dalam perkara perdata atau ya di perkara perdata bahwa kedudukan bukti surat itu paling kuat. Apalagi misalnya bukti surat otentik. Walaupun ada kesaksian dan ahli itu, kalau bertentangan dengan surat, itu tidak didengar. Tetapi kalau dalam perkara pidana, ya kalaupun tidak ada saksi, itu bukan berarti tidak bisa diinikan gitu loh. Nah, jadi bisa saja kan ada bukti surat dalam ini visum, ya kan? Nah,
kemudian dengan ahli. Ya. Katakanlah misalnya petunjuk itu kan harus berdasarkan surat atau dengan saksi-saksi, tidak ada nih. Tetapi kan ada dua bukti dalam hal ini. Ya terlepas bahwa kita sepakat atau tidak sepakat dengan ahli, tetapi kan jaksa, ini kan baru jaksa bukan ya. Jadi kalaupun misalnya hakim ya mengambil dengan ini, saya kira dia bukan dengan ininya dia. Jadi menurut pendapat saya ya minimal pembuktian secara minimal ini sudah ini. Nah, jaksa ini kan dia harus membuktikan surat dakwaannya. Ya, jadi di dalam rekusitor itu prinsipnya dia membuktikan ini fakta-faktanya begini. Jadi fakta-faktanya menurut juridis ya fakta ini dijadikan ini. Jadi memang jaksa itu sudah berhasil membuktikan surat dakwaannya menurut pendapat saya. Irwan, singkat saja Pak Edwin, singkat saja soal keyakinan hakim. Saya ingin mengatakan kasus Jessica di dalam proses persidangan pidana di Indonesia kasus yang sangat-sangat jarang dari segi pembuktian. Kenapa? Kalau selama ini pembuktian salah tidaknya terdakwa itu sebagai alat bukti utama adalah saksi. Tapi ini sebenarnya tergantung kepada alat bukti keterangan ahli. Kita melihat karena dua keterangan ahli yang saling berbeda membuat menjadi perkara ini menjadi semakin menarik. Mungkin bukan menjadi semakin terang, tapi membuat semakin kita bingung. Oleh karena itu harapan saya hanya satu, mudah-mudahan ahli-ahli yang telah memberikan keterangan itu, karena dia di bawah sumpah, benar-benar bertanggung jawab sesuai dengan nuraninya. Dan harapan saya juga, doa saya, kiranya majelis hakim yang mulia ini benar-benar tidak terkecoh, bisa mengambil keputusan yang objektif dalam rangka mewujudkan suatu keadilan. Keadilan bukan hanya untuk Jessica, tapi juga buat Mirna dan keluarganya, juga buat masyarakat. Karena salah memutus. Salah memutus. Kalau Jessica itu dinyatakan bebas, padahal dia yang melakukan, maka siapa yang rugi? Atau sebaliknya, kalau si Jessica itu dihukum, ternyata bukan dia yang membunuh, maka yang rugi bukan hanya Jessica, juga keluarga Mirna. Baik, Ibu Hakim, silakan ditutup. Kita tutup acara hari ini, perdebatannya seru sekali, kita berharap persidangan yang mungkin tinggal 3 kali lagi. Sebelum putusan, hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, baik dari mempertimbangkan tuntutan dari sisi rekusitor ke jaksa maupun juga pendapat yang sudah diserahkan oleh penasihat hukum dan Jessica sendiri untuk mencari keadilan yang terbaik. Silakan ditutup. Kami tutup acara hari ini, polemik diakhiri. Terima kasih Dea, terima kasih Prof. Muzakir, Bang Hotman, terima kasih. Pak Jaya, terima kasih. Pak Chodri, Pak Edwin, terima kasih. Terima kasih juga buat Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami berpolemik malam hari ini. Apapun yang kami hasilkan malam ini tidak ingin mengintervensi hukum. Kami ingin bahwa hakimlah yang menggunakan hati nurani untuk memutus. Supaya kita mendapat keadilan yang baik. Untuk hukum Indonesia yang baik dan untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit. Ayo.